dalam doa. Gak kuat, minta saudara seiman. Itulah tujuannya bergereja. Besi menajamkan besi, saudara seiman menajamkan iman. Sungguh manis hadiratmu sepanjang hari di gereja ini. Thank you, engkau selalu menjadi kepala jemaat. Engkau selalu menjadi maha guru di tengah kami, sahabat sejati. Thank you, engkau adalah Bapa terbaik. Kami ini mimpi apa punya Tuhan seperti engkau. Sewaktu kami berdosa, kau mati bagi kami. Thank you ya Tuhan. Sekarang kami bawa hidup kami ke hadirat-Mu. Pakailah Tuhan, pakailah jemaat ini beserta keluarganya. Hamba berdoa, Dikau berbicara dan menyampaikan sabda. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu waktu menyampaikan firman-Mu. Bapak terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati sekarang untuk menerima firman. Ini adalah seri pengajaran kitab Rut. Saya kasih judul tips untuk keluarga yang tidak sempurna. Buka Rut pasal yang keempat ayat 11 sampai 22. Mari sekarang kita baca ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang. Dan para tua-tua berkata kepada Rut, Boaz dan pernikahan mereka, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata. Dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Berhenti di sana dulu. Karena sampai ayat 22 saya pelan-pelan jelaskan. Ternyata di hari pernikahan mereka. The first formation of a family is a woman and a man and a woman's marriage. Formasi daripada keluarga selalu dimulai dengan pernikahan seorang laki-laki dengan wanita. Pada saat keluarga ini sedang dijadikan Tuhan, mereka dikelilingi dengan kehadiran para saksi. Ini bukan catatan sipil, ini lambang gereja di Perjanjian Baru. Yang waktu itu diwakili dengan para tua-tua. Coba baca lagi ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang itu jemaat. Keluarga yang takut akan Allah tidak bisa eksis sendiri dan online church only. Cannot lah kata orang Singapura. Nggak bisa. Nggak ada keluarga yang bisa mandiri tanpa gereja. Atau the physical presence of a church, of a good church. Kehadiran secara fisik gereja yang baik. Gak bisa. Di hari nenek moyangnya Tuhan Yesus ini menjadi satu family. Mereka dikelilingi oleh seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang. Secara profetik menunjuk pada the presence of a local church for every family. Kehadiran gereja lokal untuk sebuah keluarga yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Penting loh. Dan para tua-tua, ini bukan jemaat. Ini gembala sidang dan para gembala. Saya melihat sebuah beautiful picture, sebuah gambar yang indah. Bagaimana keluarga itu membutuhkan gereja. Dan bagaimana gereja terdiri dari keluarga-keluarga yang diubahkan. Dan individu-individu yang bertobat. Kalau Anda lihat, Tuhan tuh gak pernah kebetulan pilih murid pun. Andreas saudara Pak Petrus, Yakobus, Yohanes saudara Yakobus. Anak-anak Zebedeus. Yesus pun keluarganya dipakai loh. Yakobus, Yudas, bukan Yudas Iskariot. Ini yang menulis Perjanjian Baru. Yudas, Yakobus itu cuman tulis berapa pasal, Yudas lebih pendek lagi. Itu saudara, setengah saudara Yesus Kristus sama mama. Tapi Yesus kan tanpa papa. Kalau Anda lihat ya, ada keluarga-keluarga kelihatan hati Tuhan. Bahkan Tuhan pertama kali membuat mujizat itu di Kana. Pernikahan mengubah air menjadi anggur. Dan Alkitab juga ditutup dengan pernikahan, yaitu di kitab Wahyu, pernikahan anak domba Allah. Alkitab dibuka dengan pernikahan pula, yaitu Adam dan Hawa. Family, keluarga, itu idenya Tuhan. Pernikahan, idenya Allah. Seks itu yang ciptakan Tuhan. Tapi dalam konteks pernikahan, tapi twistnya bagaimana dibengkokkan hari-hari ini lewat internet, lewat segala sesuatu, lewat pornografi. Seks menjadi objek. Yang tidak diceritakan adalah setelah orang bersetubuh dengan seseorang yang bukan istrinya, kutuk masuk, setan masuk, kuasa gelap, belum lagi perasaan kosong, hampa, orang itu akan beda. Keluarga itu adalah idenya Allah. Gereja juga. Di tengah-tengah semua keluarga itu, Pentakosta, boom,
whom the church was birthed. Dan gereja terdiri dari unit-unit keluarga yang diubahkan. Tak terkecuali keluarga Mesias. Luar biasa ya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Setiap family butuh bukan hanya kehadiran gereja lokal yang baik, tapi juga butuh supportnya. We need to support the presence and the prayer of a good local church. Kita butuh yang namanya kehadiran, dukungan, serta doa daripada sebuah gereja lokal yang baik untuk keluarga kita. Saya nggak bisa eksis keluarga saya aja. Padahal saya secara rohani nampaknya bisa kalau saya mau sendirian. Bukan soal keintiman dengan Tuhan, tapi nggak mungkin. Sesuatu akan hilang dalam keluargaku jikalau tidak ada kehadiran gereja Mawar Sharon in my family. Pasti ada sesuatu yang hilang. Gak peduli kalau papanya itu diurapi, papanya bahkan hamba Tuhan, gak peduli. Karena saya butuh saksi-saksi, saya butuh para tua-tua. Saksi ini bukan seperti saksi di mahkamah. Seperti jaksa penuntut, jaksa pembela. Saksi itu tidak ada hubungannya dengan pertikaian hukum. Saksi itu artinya ada orang-orang yang menajamkan kita. Ada orang-orang yang menjaga kita. Ada orang-orang yang menjadi tujuan hidup kita. Selain darah dan daging kita. Penting loh Bapak Ibu. Saya perlu tanamkan bukan karena saya gembala sidang. Saya berkepentingan. Tapi saya rindu untuk mengingatkan Anda bahwa kalau kita tertanam itu untuk keluarga kita. Kita butuh kehadiran sebuah gereja lokal. Makanya keluarga yang sehat tidak boleh gereja jalan-jalan. Nggak boleh. Nggak boleh gereja jajan. Nggak bisa. Susah. Gereja lokal itu rencana Bapa untuk setiap kita di Perjanjian Baru. Rencana Allah. We need the presence of a good church. Makanya itu pemilihan kita akan gereja akan menentukan keutuhan keluarga kita. Minimal kerohanian keluarga kita itu seperti apa. Itu sangat menentukan. Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti. Nah mulai disinilah ucapan berkat. Coba lihat ya dari ucapan berkat ini nanti saya akan berikan poin ada 4. Biarkan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah. May you be blessed gitu. Biarkan keluargamu diberkati. Perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu, para saksi berkata kepada Boas tentang Rut. Biarkan wanita ini nanti sama seperti Rahel dan Leah yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Mereka mendoakan agar keturunan Boas itu satu-satu akan menjadi orang-orang yang dipakai Allah. Jadi sebelum Boas menikah, pada saat dia mau mengikatkan tali holy matrimony, gereja mengucapkan berkat atas keluarga itu. The church was blessing the family. Dengan mengucapkan ini, para tua-tua bilang begitu. Biarkan keluargamu seperti keluarga Rahel dan Leah. Kalau kita tahu Rahel dan Leah total dijadikan satu. Mereka melahirkan 13 anak, 12 suku Israel. Dan satu lagi namanya Dina, yang perempuan. Boleh dikatakan dengan kata lain. Biarkan anak-anakmu kerjasama gereja dengan keluarga kita menghasilkan blueprint Allah dalam family jemaat. Biarkan dengan pertolongan gereja dan partisipasi orang tua, keluarga bergandengan tangan dengan rumah Allah, mari kita jadikan keturunan Anda tokoh-tokoh Alkitab semua. Itu maksudnya. Kalau kita mau menyelami apa yang dikatakan oleh para tua-tua, itu maksudnya. Para tua-tua itu berseru seperti gereja di Perjanjian Lama, tapi waktu itu bukan namanya gereja. Bangsa Israel, umat pilihan Allah, mereka menyerukan, biarkan, hai Boas, biarkan keluargamu melahirkan tokoh-tokoh Alkitab. Wow. Target kami, blueprintnya GMS untuk family kita, satu kok. Gereja ini ingin melihat di rumah Anda bangkit tokoh-tokoh Alkitab. Amin. Jadi dari sini kita langsung tahu, gereja itu bukan hanya tempat ibadah. Itu kata orang di luar sana. Betul sih, tapi gak sepenuhnya kebenaran. Itu hanya sebagian kebenaran. Gereja punya misi dalam kehidupan keluarga jemaatnya. Dan kita harus sepakat untuk ini terjadi. Karena waktu Boas mendengarkan itu, Boas aminkan. Kita harus bekerja sama
untuk supaya tokoh-tokoh Alkitab bangkit di dalam keluarga Anda. Tokoh Alkitab yang bagus ya, jangan yang muncul Yudas Iskariot, Raja Saul. Tapi tokoh-tokoh yang baik, muncul Daud-Daud nanti. Lucu, karena di anointing, karena urapan. Padahal papa mama atas-atas gak ada yang bisa main musik. Tiba-tiba nanti akan ada seorang yang sangat dipakai Tuhan secara musikal. Anda kan kaget loh, dari mana? Gak ada dokter. Ujung-ujung sana itu gak ada dokter semua. Tiba-tiba ada dokter. Ada tabib Lukas. Kok bisa mirip ya? Dokter tapi punya kemampuan untuk berkhotbah seperti Lukas. Bisa menulis biografi. Punya bakat literatur. Nanti Anda akan melihat ya. Kalau kita melihat diri kita sendiri kadang-kadang kita berubah loh. Kok bisa ya? Aku kok, jangankan anak, gak usah anak. Kita sendiri diubahkan jadi seperti tokoh-tokoh Alkitab. Aku kok bisa begini ya? Aku gak seperti ini loh. Dari mana kemampuanku ini? By the anointing. Urapan itu terjadi ketika keluarga dan gereja sepakat. Wow. Nanti Anda akan terkejut. Akan muncul orang-orang ini, muncul Theophilus. Muncul orang-orang, bayangin keluarga kami ini keluarga pas-pasan. Gak berpendidikan. Saya lulus SMA. Nelayan dipakai Allah, tiba-tiba keluar rasul-rasul besar dari sana. Anda jangan terkejut. You know there's an anointing in this alliance. Dalam hubungan ini ada pengurapan. Dan seperti kata-kata para tua-tua, ini seruan gereja dan keluarga, blueprint untuk family Anda. Biarkan keluargamu melahirkan tokoh-tokoh Alkitab. Selain itu, biarlah engkau menjadi makmur di Efratah. Menjadi makmur di Efratah. Efratah itu adalah nama lamanya Bethlehem. 10 tahun lalu ketika terjadi kelaparan, Elimelek dan Naomi mertua Rut itu pergi hengkang dari negeri, pindah ke Moab. Waktu itu Bethlehem disebut Efratah. Waktu mereka pulang, Bethlehem sudah baru. Sebenarnya Bethlehem dan Efratah itu kota yang sama. Cuman Efratah nama lamanya. Dulu Surabaya namanya Swerabaja. Ya, artinya beda sedikit lah. Antara Efratah dan Bethlehem. Efratah itu artinya, Anda mau tulis interesting info ini yang bisa Anda catat. Efratah itu artinya fruitful, berbuah. Mereka ganti nama itu kali. Karena waktu kelaparan terjadi 10 tahun yang lampau itu betul-betul berat bagi penduduk Yehuda. Provinsinya Yehuda. Fruitful, berbuah. Tapi di sini para tua-tua menyerukan, ini blueprintmu ya Boas, ini blueprint untuk keluargamu. Keluargamu akan makmur di Efratah. Maksudnya keluargamu itu akan berbuah lebat di masa paceklik. Keluargamu itu saat-saat semua kelaparan, kamu makmur. Luar biasa ya. Makanya kalau saya tahu ini bukan Injil kemakmuran. Oh sama sekali bukan. Tapi kalau di sini ada orang yang percaya bahwa Tuhan ingin keluarganya menderita, itu juga salah paham sama Allah. Our God is good, meskipun Tuhan izinkan kadang-kadang perkara-perkara yang buruk terjadi pun, saya nggak tahu kenapa diizinkan. Tetapi janganlah percaya sama sekali bahwa intention atau keinginan Tuhan adalah membuat keluargamu sengsara. Nggak ada itu, nggak ada misi Tuhan. Bukankah pada mulanya ketika Tuhan ciptakan dunia semuanya baik. Allah tidak menciptakan kesukaran. Tapi kesukaran menjadi fakta lapangan setelah manusia jatuh dalam dosa, Anda dan saya juga. Jangan mengeluh kalau kita menghadapi persoalan. Hadapi saja. Tapi jangan sekali-kali percaya bahwa Allah niat hatinya jahat. Gak ada itu. Bahkan di sini dihinggapi roh Allah. Tua-tua itu berkata dan jemaat semua di pintu gerbang ngomong begini sama keluarga Boas. Keluargamu itu, ini blueprint dari Allahmu ya. Keluargamu akan makmur di Efratah. Orang lain kekeringan, tapi tidak ada masa paceklik buat your family. Ini luar biasa loh. Lalu dikatakan di sana, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Bethlehem, nama baru itu artinya rumah roti. Termasyur di Bethlehem itu bukan karena mereka banyak roti, tapi karena mereka jadi sumber roti. Bethlehem itu jadi, Bethlehem bayangkan, gak lucu kan? Di rumah roti gak ada roti. Di Bethlehem kelaparan. Makanya bangsa Israel menyebut tempat ini Bethlehem supaya dari sini roti kehidupan. Bethlehem melahirkan satu roti memang di palungan. Dia berkata tubuhku adalah makanan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bukankah ketika semua orang itu
Mereka semuanya terpuruk. Tapi keluargamu, Boas, tidak akan minta-minta. Malah justru keluargamu akan memberi makan kaum yang miskin dan lemah. Bapak Ibu Saudara, ini blueprintnya untuk keluarga kita. Di mana ada Susanto. Di sini siapa yang namanya Susanto? Nama belakangnya? Susanto Suguhan. Enggak kebetulan dia. Swetanto kan pasti ya. Enggak Sutanto biasa. Kita bisa klaim gini loh. Dari ayat ini aplikasinya apa? Tuhan, Anda boleh susah sekarang, oke? Anda harus kembalikan hutang, gak apa-apa. Mungkin ada mujizat, diperlukan ketekunan dan kesabaran. Lakukan, asal jujur. Tapi waktu dalam doa, Anda jangan kalah. Dalam doa ambil blueprint ini dan berkata, Tuhan kau berkata sama Boas. Engkau berkata juga sama kepada keluargaku. Aku boleh susah sekarang, tapi aku iman nih. Di mana ada Sutanto? Sutanto betul? Susanto atau Sutanto? Ya, Susanto ya. Di mana ada Susanto? Di situ akan ada orang-orang miskin makan. Kita bisa klaim itu. Sebelum anak-anak saya dilahirkan, belum tahu nasib mereka, saya sudah berkata, Tuhan, di mana ada Mantova? Saya tidak cari roti, saya tidak pernah berdoa, kasih roti, saya nggak pernah. Saya tinggal pegang janji. Kalau saya hidup benar ya, keturunanku tidak akan minta-minta roti, nggak pernah sekalipun kulihat, kata penulis Alkitab. Orang benar ditinggalkan, keturunannya minta-minta di jalan, nggak pernah. Saya nggak usah minta itu, karena itu nggak untuk diminta, itu untuk dihidupi. Kalau saya hidupi dengan benar, Tuhan itu nggak ingkar janji. Tapi kalau saya doa gini, sebelum anak-anak saya dilahirkan. Saya langsung buat perjanjian dengan Allah berdasarkan blueprintnya Boas. Karena ini bukan untuk Boas, ditulis di Alkitab itu untuk saya, untuk Anda. Di mana ada Mantova? Di situ ada 5.000 orang makan. Saya selalu ngomong begitu. Di mana ada Mantova? Di situ ada 5.000 orang makan. Anak-anakku akan menciptakan lowongan pekerjaan. Anak-anakku akan membantu orang-orang yang papa. Siapa sangka nanti anak-anak saya salah tempat hobi mereka itu. Anak-anak muda banyak keliling-keliling mainan. Anak saya suka ke panti asuhan. Sebelum kita sendiri punya rumah asuhan kita sendiri namanya rumah keluarga. Anak saya itu nongkrongnya weekend itu di panti asuhan. Ngajak nyanyi, ngajak nyembah sampai mereka semua terima bahasa roh. Karena saya sudah klaim dengan mamanya. Waktu mereka masih orok bahkan belum ada. Pokoknya keturunanku. Gak usah minta, tidak minta roti. Gak usah serakah, itu urusan Tuhan. Pokoknya hidup benar aja papa mamanya. Udah, kalau papa mamanya hidup benar, itu perjanjian dengan Allah. Tapi kalau saya minta. Nanti anak-anakku Tuhan, mereka akan memberi makan. 5.000 orang akan makan. Di mana ada Mantova? Di situ ada lowongan pekerjaan. Yang berani kalau berdiri di hadapan Tuhan. Jangan kalah dalam doa. Udah kalah dalam kehidupan, kok dalam doa sekalian kalah? Kalau kita ngalah dalam kehidupan, tinggal tunggu saatnya. Tinggal tunggu Tuhan membalikkan tangan. Tapi dalam doa jangan pernah ngalah. Doa jangan pernah ngalah sama ketidakpercayaan. Doa jangan suam-suam kuku. Doa jangan terserah. Doa itu harus jelas kita maunya apa. Tuhan ini janjimu, berdiri di atas janji. Tapi jangan injak Alkitab. Berdiri di atas firman. Di mana? Sebutkan Sutanto. Di sana di sini ada yang namanya, apalagi ya nama terakhir ya. Tobelo. Tobleron kan. Apa? Nama akhirnya apa Pak? Ya? Wiyatno. Di mana ada Wiyatno? Anak berapa Pak? 1. Di mana ada Wiyatno? Enggak apa-apa. Abraham mulai dengan Ishak, tapi habis itu nanti keturunannya sebanyak bintang di langit. Di mana ada Wiyatno? Di situ akan ada 5 roti 2 ikan yang dimultiplikasikan. Memberi makan pada banyak orang. Kasih tepuk tangan untuk Pak Wiyatno. Berdiri di atas iman. Stand. Apalagi kalau kita bayar harga kayak Boas. Apalagi kalau kita gak ikut-ikutan seperti orang muda. Dari muda kita bayar harganya. Bayar harga, mahal-mahal asuransi gak berani klaim. Rugi kan? Bukan berarti Tuhan itu asuransi, bukan. Kalau Anda tahu bahwa Anda layak untuk berkat itu. Sekalipun Anda gak pernah layak, oke? Berdiri teguh. No, aku hari ini masih susah gak apa-apa. Tapi aku klaim janji Tuhan. Begitu. Keturunanku akan makmur di Efrata. Ini bukan kemakmuran, Injil kemakmuran. Pesugihan, bukan. Menjadi makmur di Efrata. Kami akan berbuah lebat di masa paceklik. Keturunan Tuhan tidak akan, keturunan anak-anak Tuhan tidak akan bisa dikalahkan. Kami akan memberi makan kaum miskin. Lalu lihat itu tadi. Namamu termasyur di Bethlehem. Lalu lihat ayat 12 ya. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Ada satu lagi, tiba-tiba dimunculkan. Tua-tua ini dalam hikmatnya. Setiap kalimat itu sebenarnya perlu dijelaskan. Kalau kita baca sekilas kan kita nggak ngerti maksudnya apa. Tahukah Peres itu siapa? Peres ini bukan telenovela
Latin Amerika. Perez, Mercedes. Rosalinda. Bukan, Perez ini nama seorang bayi yang waktu lahir ada kejadian. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Perez yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Perez itu harusnya bukan anak sulung. Dia ini ceritanya mirip kayak Yakub. Pada saat kokonya keluar dulu, karena ini twins ya, ini anak kembar. Kokonya keluar dulu, lalu kokonya keluar dulu dikasih gelang merah. Bukan gelang, mau keluar, ini udah mau keluar. Keluar bu, keluar pak. Pus, dorong. Dorong, belum ada sesar kan. Lahir normal, dorong. Ketika keluar, belum gitu. Tangannya dulu keluar, dikasih bracelet benang mungkin dari kain gitu merah untuk menandakan ini si kakak. Masuk lagi. Yang keluar adiknya, keluar Perez. Mestinya itu kokoh. Tapi ini yang dapat hak kesulungan yang keluar dulu. Yang gak pakai gelang itu. Itu Perez. Biarkan keluar turunanmu, sekalipun gak diunggulkan. Malah justru yang juara satu. Itu loh, ini adalah bicara soal the odds in life. Terjadi secara supranatural perkenanan Allah. Biarkan semua orang menganggap Anda underdog atau pupuk bawang. Gak mungkin kalau itu ada taruhan. Semua orang bertaruh untuk musuhmu. Tiba-tiba ujungnya lo kok yang keluar ini. Keluar satu lagu. Nenek. Saya dapatkan ya lagu itu di seluruh dunia sama loh. Gak tahu kenapa. Di Indonesia kan waktu kecil kalau kita ngece teman kita. Ya, kita lagi ujian nih, kita keluar dulu, habis kita bilang, ya kan? Ternyata di mana-mana sama. Di Amerika, di Jepang, di mana waktu saya di Jepang, itu pernah dulu kaki saya lagi sakit, jadi saya harus pakai kendaraan seperti orang cacat begitu. Itu waktu jalan ada anak kecil lewatin saya orang Jepang, ternyata sama, universal seluruh dunia. Tahu nggak, berkatnya akan terjadi. Semua orang gak unggulkan Anda dan keturunan Anda. Yang itu S2 gak dapat kerja. Anda S1 bukan karena gak mau sekolah lebih tinggi, tapi karena gak mampu. Tapi Anda melakukan terbaik dengan beasiswa yang diberikan kepadamu. Anda dapat pekerjaan. Anda jangan kaget yang S1 mimpin S2 dan S3. Nah tentu itu yang diunggulkan oleh dunia. Tidak dipilih sama Allah. Tapi berkatnya buat keluarga yang punya urapan. Malah justru yang menang. Don't think, jangan kira bahwa pemakaian Allah itu bergantung dengan perkara lahiriah. Benang merahmu tak ada gunanya. Tanpa benang kirmisi, benang itu namanya benang kirmisi. Justru yang Tuhan pilih. Yang dipilih orang tidak dipilih Allah. Yang dipilih oleh Allah mengejutkan semua. Anda kan kaget tuh. Makanya orang Kristen tidak boleh marah kalau dihina. Hinaanmu itu alasanku untuk menggapai tata Allah dan berkata, aku dihina. Kasih aku berkat itu Tuhan. Kasih aku berkatnya Perez Tuhan. Luar biasa. Ini terjadi ketika satu keluarga itu sungguh-sungguh membuat perjanjian dengan Tuhan. Inilah kuasa doa. Jangan doakan supaya anak Anda doakan supaya anak Anda disertai, supaya dikenal oleh Allah. Dan kalau kita belum punya anak, doa juga, Tuhan sertai aku. Gak ada orang percaya aku bisa. Maukah engkau jadikan aku kasus kemenangan berikutnya? Untuk mengajarkan pada kaum tidak percaya. Bahwa kalau orang percaya sama Allah, segala sesuatu mungkin. Semua orang memprediksi, pasti Anda jatuh. Mana bisa usaha itu? Tapi kalau Anda percaya, dan kalau Anda tahu, bukan hanya berdiri, dan kalau ada saudara seiman yang mendoakanmu. Jangan lawan sendiri, berjuang sendiri, disitulah butuh gereja. Di dalam kehidupan kita. Let's pray together. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Itu pertemuan ibadah yang terkecil unitnya. Kita berdoa sama-sama. Sesuatu terjadi. Jangan hadapi sendiri. Ini blueprintnya gereja. Gereja Mawar Sharon rindu keluarga Anda itu seperti Perez. Dipilih. Dipilih secara ajaib oleh Tuhan. Pemilihan Tuhan itu gak hanya di gereja. Mungkin yang dipilih untuk praise and worship. WL-nya beberapa orang. Tapi Tuhan akan memilih Anda di dalam bidang Anda masing-masing. Tuhan itu masih jago surprise kok. Dan Tuhan masih mencari itu.
Blueprintnya Gereja Mawar Sharon adalah ini. Kami rindu sebagai gereja hadir bersama dengan Anda untuk keluarga Anda. Memastikan keluarga Anda seperti keluarga Peres yang dipilih oleh Allah. Melawan prediksi manusia. Haleluya. Yang mau terima berkat seperti itu kasih tepuk tangan ke Tuhan. Jadi gak apa-apa kalau orang gak percaya, gak apa-apa. Kalau orang menganggap remeh Anda, menganggap rendah, jangan minder, jangan habis itu terpukul. Ngapain? Kalau orang hina, justru berimanlah. Terima kasih. Ngomong sama orang itu untuk hinaanmu. Itu membuatku jadi semakin beriman pada Tuhan. Thank you. Jangan sungguhan diomongkan, nanti kiranya nantang. Ngomong aja di hati. Saya gak bisa cerita cukup. Hidup saya juga tidak sesuai dengan dugaan orang kok. Semua cerita hidup saya gak sesuai. Gak sesuai. Tapi saya gak perlu buang waktu untuk kesaksian hidupku. Firman ini cukup protein sudah. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya ayat 13 dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa sangka? Anak Moab loh ya. Rut semua orang ketawa. Rut mana bisa? Berapa banyak orang sih kejar Boas? Ini orang kaya. Anda akan terkejut dalam hidup ini bukan yang cantik parasnya yang pernikahannya bahagia. Cantik kalau hatinya berserah sama Tuhan lain cerita. Tapi kalau tampang doang nggak tentu ya. Anda bisa lihat ya orang cantik berat jodoh juga banyak. Tapi ada orang yang gak secantik dia. Kok bisa ya? Mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. Kok bisa ya? Bahagia lagi. Kadang-kadang cewek-cewek yang lain berpikir, lihat apa dia pada wanita itu. Aku lebih cantik kok, dia gak mau. Iya kan? Gak tentu, kita jangan nilai dari depannya buku. Ada pria yang jadi dengan wanita yang bukan modelnya Miss Universe. Tapi pria itu merasa wanita ini adalah berkat terindah. Sebaliknya juga sama, ada laki-laki. Laki-laki bukan yang paling ganteng atau paling kaya, bisa jadi sama dia. Nggak tentu. Rut ini banyak yang benci. Karena dia punya, dari sejak awal hubungan mereka itu seperti Peres. Berapa banyak orang karena dia ini juragan tanah di Bethlehem. Dia ini orang kaya. Banyak yang mau jadi malah Rut si janda. Kok bisa coba bayangkan. Boas nggak pernah menikah, Rut itu janda loh ya, ingat. Boas itu udah berusia. Pasti banyak wanita zaman itu kepingin pria mapan. Dia gak mau, jadinya sama Rut. Itu tua-tua garu-garu kepala dan berkata, ini loh, ini yang disebut Israel tuh kayak begini. Ini loh urapan. Anda bergereja, jangan mengharapkan berkat natural. Di social club banyak itu. Anda kalau ke gereja, berharaplah berkat yang supernatural. Kalau saya bilang berkat jangan alergi. Saya gak bicara tentang kemakmuran. Saya bicara tentang penyertaan yang mencengangkan. Penyertaan yang mencengangkan. Jangan terkejut nanti. Tahun-tahun berikut ketika Tuhan mengangkat Indonesia. Kota kecil, semua orang berkata daerah, kamu itu daerah, kamu itu daerah. Kamu itu apa di desa? Wah, orang bisa ketawa. Banggalah akan kota kecilmu. Jangan-jangan nanti Tesla akan buka pabrik di sana. Karena baterai dari Indonesia. Semuanya. Nah ya saya asal ngomong. Tiba-tiba kota kecilmu itu nama apa itu tiba-tiba menjadi boom. Ketika Tuhan membagikan berkat rezeki itu bukan hanya di DKI. Disebar luas ke seluruh Indonesia akan datang waktunya. Ketika yang namanya sirkulasi itu tidak hanya di ibu kota. Jangan pernah mengecilkan apa yang Tuhan bisa lakukan lewat bisnis kecilmu. Semua dimulai dengan kecil. Pelayanan juga sama, hari ini kita melihat hari ini. Dulu waktu mulai semua orang berkata, mana kamu bisa? Iya, gak bisa. Tapi Tuhan akan tunjukkan bahwa dia bisa. Melalui orang yang percaya kepadanya. Kalau kita percaya Tuhan, berimanlah. Kalau kita sudah dikasih keluarga, jangan kecil mimpimu untuk anak-anakmu. Janganlah Anda pas-pasan iman, berdirilah teguh dalam doa. Gak kuat, minta saudara seiman, itulah tujuannya bergereja. Besi menajamkan besi, saudara seiman menajamkan iman. Kita gak bisa sendirian berapi-api, kita harus berada di api unggun ya kan. Jangan asal bergereja, jangan asal berdoa. Kalau Anda bergereja, berimanlah untuk penyertaan yang supranatural atas hidupmu. Meskipun dalam melakukan tugasmu sehari-hari, jangan iman-iman melulu. Lakukan perkara sederhana dulu. Kecil-kecil itu perhatikan. Pelayanan mau sebesar apapun, saya tetap akan perhatikan. Tadi, waktu di antara senggang, saya lihat live streaming kita, yang di gereja kita. Saya lihat beberapa komentar. Saya biasanya kalau ada waktu, saya senggangkan. Dan saya tidak melihat itu dengan cepat, karena banyak. Adakah gereja Mawar Sharon di Jerman? Saya langsung kasih lingkar. Pagi tadi.
Saya kasih lingkar. Tim kita ini sibuk. Biasanya kalau tim kita di dalam grup WA, saya kirimkan suatu request, mereka langsung balas dalam waktu menit. Tapi hari ini mungkin lagi semua sibuk. Saya kasih lingkaran setelah screenshot lingkaran merah, tolong di follow up. Tolong seseorang memberitahu kepada orang ini, GMS ada di mana di Eropa. Terus muncul. Sampai sore belum dijawab. Belum dijawab. Saya tanya lagi. Sudah dijawab belum? 5 menit kemudian baru beritahu. Oh iya, semua tim hari ini keluputan. Jarang kita keluputan. Saya bravo kepada tim kita. Cuman kali ini keluputan. Gembalanya tidak akan luput. Saya bukanlah pendeta sejuta umat. Saya hanya pendeta satu orang. Satu orang demi satu orang. Hitunglah setelah itu baru jadi sejuta. Never God ask you. Tidak pernah Tuhan suruh kita itu berpikiran besar dengan mengabaikan perkara kecil. Kalau kita mau jadi orang besar, perhatikan perkara kecil. Sampai hari ini, saya perhatikan domba itu satu persatu kalau saya mampu. Satu-satu saya perhatikan. Tapi puji Tuhan untuk sistem, supaya tidak mati muda. Saling jaga. Tapi kalau saya bisa yang bagian saya, tak perhatikan satuan. Kalau itu belum dijawab satu itu, 5 jam kemudian pun saya masih ingat. 5 hari pun saya masih ingat. Saya tanya ini tolong di-reply. Saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa saya lakukan khotbah saya. Saya bukan orang yang berteori, saya lakukan khotbah saya. Bapak Ibu Saudara, jangan anggap kecil tugas kecilmu. Berimanlah segede-gede gunung. Tetapi lakukan tugasmu sekecil-kecil biji sesawi. Yang teliti. Tapi kalau Anda beriman, pindahkan gunung. Lord, di mana ada Wianto? Ya Pak, anak-anak Wianto keturunannya nanti satu-satu akan menjadi pilihan Tuhan. Saya percaya di mana ada Wianto, di situ ada kesaksian. Oh haleluya. Puji Tuhan. Semoga Anda diberkati Tuhan ya amin. Saya mau tantang Anda untuk Anda punya pikiran yang besar tetapi setia dalam perkara kecil. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Wah diberkati terus dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Wow, semua orang iri sama Ruth. Ini kan perempuan-perempuan yang ngomong sama Naomi, aduh betapa beruntungnya. Tapi untung ada roh Tuhan di Bethlehem saat itu. Mereka irinya itu cuman iri senang untuk dia. Tidak sampai cemburu lalu mengkutuki. Mereka berkata, perempuan ini lebih berharga. Bahasa sehari-hari, sungguh hoki dia. Orang dunia bilang dia hoki. Firman berkata, dia dikaruniai. Beda. Orang Kristen, kalau kita sama orang Kristen jangan bilang good luck. We do not need luck. Kita tidak perlu keberuntungan. Sebab orang yang diberkati Tuhan tidak perlu keberuntungan. Allah menyertai dia. Allah Tuhan akan bekerja sama dalam segala perkara. Mengubah yang buruk pun menjadi kebaikan. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Ini interesting ya, sekarang masuk ke silsilah, Anda bisa keluarkan catatan juga. Ini akan, siapa tahu di sini ada yang mau cari nama untuk anaknya atau cucunya. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Sampai sekarang so far belum ada yang bisa kita pilih. Kedengaran aneh-aneh nama ini. Ya, Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Kasih nama Salmon nanti dipanggil ikan. Adiknya tuna sekalian ya. Kalau perlu nanti kalau kita sudah kesel, anak ketiga tetap laki atau tetap cewek gitu, kasih nama Gurami. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Ayo, buku nama ya. Saya kasih artinya. Inilah keturunan Peres. Peres artinya menerobos keluar. Burst forth. Bahasa Inggrisnya. Hezron, anak Peres artinya dibungkus atau dilindungi. Enclosed or protected. Percayalah beriman bahwa blueprint keluarga Anda adalah sebagai berikut. Ada 4. Tulis ini, munculkan semua aja. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3, 4 poinnya munculkan. Ini blueprint GMS untuk keluarga Anda. Yaitu untuk melahirkan tokoh-tokoh Alkitab di rumah Anda. Katakan amin. 2, berbuah lebat di masa paceklik. Katakan amin. 3, memberi makan kaum miskin. Ayo, di mana ada Wianto tadi? Ada orang makan, di mana ada Susanto.
4, dipilih secara langsung oleh Tuhan seperti Peres. Inilah yang penting, bukan arti nama. Jangan ganti nama anak Anda, oke? Tetapi yang penting ganti iman Anda untuk keluarga Anda. Jangan tanpa ekspektasi, jangan pesimis, jangan negatif, dan jangan mengutuki keturunanmu. Berkati mereka, persembahkan mereka untuk Tuhan. May your family be mightily blessed. Haleluya.